Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah review jurnal dengan judul Aplikasi Mikrobiologi pada Industri Perikanan dan Udang. Sebelum itu, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu ada Michael Julian Haryanto, Fani Fitria, Viera Audina, Iji Abdul Aziz, Yoel Andriza, Saraswati Prasetya, Setiani Oktavia, Bagus Adiwena, dan Ari Kurniadi. Pertama, masuk ke pendahuluan. Mikrobiologi industri adalah suatu proses pemanfaatan mikroorganisme dalam jumlah besar dan kondisi yang terkendali. Untuk tujuannya yaitu untuk menghasilkan suatu produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi dan bermanfaat dalam skala industri. Bioteknologi yaitu pemanfaatan mikroba alami dalam proses menghasilkan suatu produk atau jasa. Industri yang banyak menggunakan peranan mikroba biasanya berupa industri obat, pangan, bahan kimia, dan budidaya dalam skala yang besar. Mikrobiologi sendiri mencakup seperti bakteri, fungi, alga, protozoa, archaea, dan virus. Mikroorganisme yang berperan adalah makhluk hidup yang melakukan metabolisme, di mana hasil metabolisme tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk mikrobiologi industri. Aplikasi bioteknologi dalam membuat atau memodifikasi suatu produk diantaranya adalah pembuatan antibiotik, penisilin, produk susu, yogurt, fermentasi kedelai, dan aplikasinya di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Viera Audina. Banyak sekali keuntungan menggunakan teknologi mikrobiologi, yaitu prosesnya yang berlangsung pada suhu dan tekanan rendah, hemat energi, ramah lingkungan, dan bahan baku yang menggunakan prinsip terbarukan. Selain itu juga terdapat kelemahan mikrobiologi, yaitu proses pemurnian yang memerlukan biaya tinggi, produknya sensitif sehingga memerlukan pengendalian proses yang rumit karena berhubungan langsung dengan makhluk hidup. Semua proses harus berlangsung pada kondisi steril dan cepat agar terhindar dari kontaminan lainnya. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam proses mikrobiologi industri yaitu mikroorganisme, substrat, fermentor, dan kontrol kondisi. Mikroorganisme dalam skala industri harus mempunyai karakteristik stabil, produktivitas tinggi, murni, dan tidak patogen. Selanjutnya yaitu mikrobiologi pada industri perikanan dan udang. Budidaya perairan merupakan salah satu teknologi dalam memenuhi kebutuhan pangan seperti ikan, udang, dan kepiting. Penggunaan probiotik pada budidaya udang semakin meluas digunakan oleh para pembudidaya. Tidak hanya terbatas pada ikan, penggunaan probiotik mulai berkembang pada komunitas kepiting, artemia, bahkan ikan hias. Salah satu upaya untuk meningkatkan fungsi fisiologis ikan, terutama kemampuannya dalam mencerna pakan, adalah dengan menambahkan probiotik dalam pakan, dengan harapan nantinya probiotik tersebut dapat terbawa ke dalam saluran pencernaan. Probiotik untuk ikan air tawar telah diproduksi secara komersil. Namun demikian, karena beragamnya spesies ikan berkaitan dengan kebiasaan makan dan kemampuannya dalam memproduksi enzim-enzim, khususnya enzim pencernaan. Menurut Dingera dan Jankowski menyatakan bahwa probiotik bermanfaat dalam mengatur lingkungan mikroba pada usus, menghalangi mikroorganisme patogen usus, dan memperbaiki efisiensi pakan dengan melepas enzim-enzim yang membantu proses pencernaan makanan. Probiotik adalah mikroba tambahan yang memberi pengaruh menguntungkan bagi inang melalui pemanfaatan nutrisi, meningkatkan respon imun terhadap penyakit, serta meningkatkan kualitas lingkungan. Penelitian mengenai aplikasi mikrobiologi industri perikanan dan udang telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian dari Jusadi dan kawan-kawan pada tahun 2004 yang melaporkan bahwa penambahan probiotik dalam pakan meningkatkan laju pertumbuhan harian ikan. Penelitian oleh Cilmawati dan kawan-kawan pada tahun 2018 dalam jurnalnya melaporkan penggunaan probiotik berpengaruh baik terhadap laju pertumbuhan relatif, efisiensi pemberian pakan, resiko konversi pakan, dan kandungan protein terhadap ikan bandeng. Carroll dan kawan-kawan pada tahun 2019 dalam jurnalnya melaporkan bahwa pakan yang diberi
tambahan probiotik memiliki aroma yang lebih disukai oleh ikan, sehingga mampu meningkatkan konsumsi pakan dan mampu meningkatkan pertumbuhan ikan mas. Kurniawan dan kawan-kawan pada tahun 2016 dan Ningsih pada tahun 2015 dalam jurnalnya melaporkan pemberian probiotik yang berbeda pada pakan berpengaruh nyata terhadap retensi protein dan retensi lemak udang faname. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari Kurniadi. Oke, selanjutnya adalah pemanfaatan nutrisi dalam pakan yang efisien dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan. Adapun pakan ikan dapat dikatakan bermutu tinggi apabila pakan mengandung nutrisi yang mudah dicerna oleh ikan. Nah, probiotik merupakan salah satu jenis bakteri fotosintesis yang mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan pakan dan pertumbuhan ikan. Beberapa jenis merek probiotik komersil yang ada di pasaran yang dapat digunakan secara langsung tanpa kultur untuk kegiatan budidaya perikanan dan udang seperti probiotik Super PS, Minabacto, Super NB, Super Fame, Fanapro, IM4, GDM, Minaraya, GDM Bekavis, dan Probio 7. Selanjutnya, nah, beberapa jenis probiotik yang digunakan untuk budidaya perairan meliputi spesies Lactococcus bacillus Megatherium, Bacillus subtilis, Pseudomonas sp, Bacillus lichenoformis, dan Bacillus humilus. Nah, perkembangan teknologi melalui tindakan biologis telah diterapkan di teknologi budidaya perairan dan udang untuk menjaga kualitas air, meningkatkan efisiensi pakan yang berpengaruh pada pertumbuhan organisme budidaya sehingga memiliki nilai nutrisi yang lebih baik dan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Probiotik memiliki banyak peran dan manfaat dalam budidaya perikanan dan udang, seperti sebagai pakan alami untuk hewan, obat untuk hewan yang sakit, degradasi sisa pakan, dan sebagai indikator kualitas air. Berdasarkan hal itu, tujuan dari tim penulis penyusun systematic review ini adalah untuk mengetahui peranan mikrobiologi pada industri budidaya perikanan dan udang. Selanjutnya dibacakan oleh Satyani. Selanjutnya ada tinjauan umum probiotik. Probiotik adalah penggunaan mikroba hidup yang menguntungkan saluran pencernaan hewan untuk meningkatkan kesehatan inangnya. Sejalan dengan kemajuan teknologi, probiotik juga dimanfaatkan dalam aquaculture. Probiotik adalah mikroba tambahan yang memberi pengaruh menguntungkan bagi inang melalui pemanfaatan nutrisi, meningkatkan respon imun terhadap penyakit, serta meningkatkan kualitas lingkungan. Istilah probiotik sendiri dikemukakan pertama kali oleh Collat pada tahun 1953, bahwasannya probiotik ini merupakan mikroba faktor turunan yang merangsang pertumbuhan mikroorganisme lain. Kemudian, pada tahun 1989, Roy Fuller mengusulkan definisi probiotik yang telah banyak digunakan, yaitu a feed supplement, yaitu mikroba hidup yang menguntungkan yang mempengaruhi hewan inang dengan meningkatkan keseimbangan mikroba ususnya. Dalam dekade berikutnya, spesies bakteri asam laktat usus dengan sifat kesehatan bermanfaat diduga telah diperkenalkan sebagai probiotik, termasuk Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, dan Lactobacillus johnsoni. Ya, selanjutnya peranan probiotik sebagai kontrol biologis pada sistem budidaya perikanan dan udang skala besar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menekan pertumbuhan bakteri patogen penyebab penyakit dan kematian pada hewan. Yang kedua, mempercepat degradasi bahan organik dan limbah seperti sisa hasil pakan yang tidak habis dan kotoran hewan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan nutrisi esensial dalam air karena sebagian mikroba akan berfotosintesis menghasilkan bahan organik yang baik terhadap pertumbuhan hewan. Lalu memfiksasi nitrogen dalam air, mengurangi penggunaan obat-obatan berbahan kimia yang berbahaya apabila digunakan dalam jangka panjang. Yang terakhir yaitu menjaga kualitas air. Next. Pentingnya probiotik pada budidaya perikanan dan udang. Yang pertama yaitu kondisi lahan budidaya yang tidak ideal. Kondisi tanah di kolam
yang dipakai secara terus-menerus kelamaan akan mengalami penurunan kualitas dan kesuburannya. Bahkan tidak jarang akan menimbulkan bakteri jahat yang dapat membuat hewan mudah terserang penyakit. Yang kedua, yaitu kualitas air yang tidak optimal. Sedimentasi bahan organik, sisa pakan, dan ekskresi hewan di dasar kolam yang tidak mengalami pengolahan dengan baik akan menyebabkan kadar oksigen terlarut dalam air berkurang karena kebutuhan oksigen biokimia atau BOD dan kebutuhan oksigen kimia atau COD akan meningkat. Pemberian probiotik bertujuan untuk mengoksidasi senyawa organik sisa pakan, kotoran hewan, dan senyawa organik lainnya seperti amonia, nitrit, dan hidrogen sulfida. Yang ketiga yaitu nafsu makan ikan yang kurang. Pakan merupakan faktor utama untuk pertumbuhan ikan dan udang. Probiotik menyebabkan aroma pakan menjadi lebih sedap dan akan berpengaruh pada kecepatan fermentasi pakan dalam saluran pencernaan sehingga mempermudah proses pencernaan dan penyerapan nutrien ikan dan udang, khususnya untuk mempercepat pertumbuhan benih. Pada dasarnya probiotik merupakan salah satu suplemen utama yang digunakan pada ikan ataupun ternak. Namun dalam perkembangan zamannya, probiotik pun dimanfaatkan sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam kesehatan manusia, di mana probiotik ini dapat diaplikasikan pada manusia dalam bentuk makanan, yang salah satunya berasal dari air susu sapi, perah yang mengandung mikroorganisme hidup. Salah satunya yaitu bakteri Lactobacillus dan bakteri Bifidobacteria. Konsumsi probiotik pada manusia mempengaruhi beberapa ekosistem yang terjadi dalam tubuh manusia. Salah satunya yaitu di usus. Nah, terdapat beberapa efek yang muncul akibat perubahan ekosistem dari usus, yaitu terjadinya peningkatan resistensi terhadap penyakit infeksi, khususnya penyakit saluran pencernaan. Kemudian mengurangi durasi dari diare dan menurunkan konsentrasi kolesterol dalam serum. Mekanisme probiotik yang cukup menguntungkan ini dapat merangsang reaksi enzimatik yang berkaitan dengan detoksifikasi, khususnya pada racun yang potensial menyebabkan keracunan, baik yang berasal dari makanan maupun dari dalam tubuh. Kemudian merangsang enzim yang berkaitan dengan proses pencernaan bahan yang kompleks atau enzim tersebut tidak ada dalam saluran pencernaan dari manusia atau mamalia. Dan yang terakhir yaitu mensintesis zat-zat yang esensial yang tidak cukup jumlahnya yang ada dalam makanan. Next. Pembuatan probiotik seperti yang kita tahu berasal dari beberapa bakteri. Salah satunya ada bakteri seperti Bacillus linseniformis, kemudian terdapat juga dari kapang, Aspergillus niger, dan juga dari ragi yang sering kita dengar sebagai Saccharomyces cerevisiae. Bacillus linseniformis merupakan salah satu bakteri gram positif yang berbentuk silindris atau elips dan terdapat pada sentral atau parasentral. Bakteri tersebut merupakan salah satu spesies bakteri yang mampu menghasilkan protease jenis enzim ekstraseluler yang tergolong proteinase serin karena mengandung serin pada sisi aktifnya. Kemudian seperti yang kita tahu tadi, contohnya yaitu kapang, Aspergillus niger, mempunyai ciri-ciri yang khas berupa benang tunggal, bersifat aerobik, dan berkembang biak secara vegetatif dan generatif melalui pembelahan sel dan spora-spora yang dibentuk di dalam askus atau kotak spora. Kemudian ragi adalah salah satu fungi uniseluler yang juga memiliki strukturnya mempunyai dinding polisakarida tebal yang menutup protoplasma. Salah satu keuntungan kultur dari ragi yang hidup dapat untuk meningkatkan pertumbuhan bobot badan, efisiensi ransum, dan feed intake. Ya, selanjutnya bakteri probiotik yang dicampur dalam pakan dapat meningkatkan enzim pencernaan yang dapat menghidrolisis protein sehingga menjadi senyawa sederhana. Nah, yang nantinya akan mempermudah penyerapan yang dapat digunakan untuk pertumbuhan. Enzim yang dihasilkan oleh mikroba berupa protease, lipase, dan amilase. Enzim tersebut
nantinya menghidrolisis atau memecah molekul kompleks menjadi senyawa lebih sederhana, sehingga proses pencernaan dan penyerapan nutrien dalam ikan dan udang khususnya untuk mempercepat pertumbuhan benih. Selanjutnya, next, probiotik bagi budidaya perikanan dan udang. Memperoleh hasil budidaya ikan dan udang yang maksimal adalah keinginan semua pembudidaya. Oleh karena itu, pembudidaya menggunakan probiotik dengan cara dicampurkan langsung ke dalam pakan karena akan termakan oleh hewan dan dapat masuk langsung ke dalam pencernaan hewan. Probiotik juga berperan sebagai pencegah penyakit. Dalam tubuh ikan, mekanisme kerja probiotik adalah menghasilkan suatu zat antibakteri yang dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat sehingga tidak membahayakan bagi ikan. Manfaat probiotik mampu menghasilkan produksi ikan yang lebih baik dari segi pertumbuhan dan ketahanan terhadap penyakit. Nah, yang nantinya akan mengakibatkan kelangsungan hidup ikan semakin tinggi. Ya, untuk review jurnal yang pertama berjudul Pengaruh Pemberian Probiotik Berbeda pada Pakan Terhadap Retensi Protein dan Retensi Lemak Udang Faname, dengan penulisnya Kurniawan dan kawan-kawannya pada tahun 2016. Nah, produksi udang faname ini sedikit banyak dipengaruhi oleh nutrisi pada pakan, ya, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Karena pakan merupakan unsur yang penting dalam kegiatan budidaya udang faname, terutama yang mengandung protein dan lemak yang tinggi, gitu. Nah, parameter yang diukur di jurnal ini adalah retensi protein dan retensi lemak udang faname. Nah, retensi protein itu sendiri adalah banyaknya protein yang tersimpan dalam jaringan tubuh udang dibagi dengan banyaknya protein yang terdapat pada pakan yang ditambahkan probiotik. Seperti juga pada retensi lemak, cuman yang protein diganti menjadi lemak. Nah, selanjutnya untuk hasil penelitian dari Kurniawan, ternyata retensi protein meningkat, ya, atau berbeda nyata dibanding dengan kontrol. Nah, kontrol ini adalah yang tidak diberikan pakan yang tidak diberikan probiotik, gitu. Nah, kalau yang retensi lemak ternyata tidak memberikan perbedaan nyata terhadap kontrol retensi lemak udang faname. Jadi hanya retensi protein yang berpengaruh pada jurnal kali ini, gitu. Nah, mungkin bisa disebabkan karena lemak yang telah dihidrolisis tadi sudah digunakan sebagai sumber energi, gitu, sehingga kandungan lemaknya berkurang. Nah, mungkin itu dari saya. Selanjutnya. Selanjutnya ada jurnal yang berjudul Pengaruh Penambahan Probiotik EM4 dengan dosis yang berbeda pada pakan terhadap hubungan panjang dan berat ikan mas. Penulisnya Karel dan kawan-kawan tahun 2019. Pada percobaan ini, parameter yang diuji adalah pertumbuhan berat dan panjang mutlak ikan mas selama 30 hari. Penambahan probiotik dapat meningkatkan daya cerna ikan terhadap pakan dengan meningkatkan enzim pencernaan yang dapat menghidrolisis protein menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga mudah diserap dan digunakan pada deposit untuk pertumbuhan. Pada percobaan kali ini, perlakuan yang diberikan yaitu pemberian probiotik dengan berbagai macam dosis, seperti 0, 10, 15, 20, dan 25 mili per kilogram pakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola pertumbuhan panjang dan berat mutlak pada perlakuan 4 dan 5 lebih rendah jika dibandingkan dengan perlakuan 3. Hal ini dikarenakan jumlah bakteri yang masuk dan tumbuh di dalam saluran pencernaan ikan lebih banyak. Kepadatan bakteri yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya persaingan dalam pengambilan nutrisi, sehingga membuat aktivitas bakteri menjadi terhambat. Pakan yang diberi probiotik memiliki aroma atraktan yang disukai oleh ikan. Semakin banyak jumlah probiotik, maka membuat semakin kuat aroma atraktan, sehingga jika terlalu banyak dosis yang diberikan, pakan tidak disukai oleh ikan.
Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan panjang dan berat pada perlakuan 1 bersifat isometri, yakni pertumbuhan berat dan panjang seimbang. Pada percobaan 3 dan 4 bersifat alometrik positif, yaitu pertumbuhan berat lebih besar daripada pertumbuhan panjang, sedangkan pada perlakuan 2 dan 5 bersifat alometrik negatif, yakni pertambahan panjang lebih besar jika dibandingkan pertambahan berat. Next. Ya, untuk selanjutnya adalah jurnal pengaruh penambahan probiotik Bacillus aspe pada pakan komersil terhadap konversi pakan dan pertumbuhan ikan patin Pangaus hypothalamus. Nah, untuk penulisnya ini adalah Jusadi dan kawan-kawan. Nah, perlakuannya itu pemberian probiotik dengan dosis yang berbeda. Parameter yang diuji adalah retensi protein, retensi lemak, laju pertumbuhan harian ikan, dan konversi pakan ikan. Nah, untuk hasil penelitiannya itu adalah penambahan probiotik dalam dosis 15 ml per kilogram pakan menyebabkan terjadinya peningkatan retensi protein, retensi lemak, dan laju pertumbuhan harian ikan, serta menurunkan konversi pakan. Penambahan probiotik di dalam pakan tidak memberikan adanya perbedaan nyata terhadap kelangsungan hidup ikan. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya penggunaan probiotik guna peningkatan pertumbuhan, efisiensi pakan, tingkat kelulus hidupan, dan nilai nutrisi ikan bandeng. Penulisnya yaitu Cimawati dan kawan-kawan pada tahun 2018. Parameter atau objeknya yaitu pertumbuhan, efisiensi pakan, tingkat kelulus hidupan, dan nilai nutrisi ikan bandeng. Perlakuannya yaitu tanpa penggunaan dan dengan penggunaan probiotik dalam pakan. Hasil penelitiannya yaitu penggunaan probiotik pada pakan berpengaruh nyata pada tingkat kelulus hidupan ikan bandeng, kandungan protein dibandingkan tanpa penggunaan probiotik, dan pada penggunaan probiotik berbanding nyata. Next. Selanjutnya ada pengaruh pemberian probiotik dalam pakan buatan terhadap tingkat konsumsi pakan dan pertumbuhan benih ikan nila atau Oreochromis niloticus yang ditulis oleh Novia dan kawan-kawan pada tahun 2014 dengan parameter atau objeknya yaitu laju pertumbuhan relatif, tingkat konsumsi pakan, efisiensi pemanfaatan pakan, protein efisiensi rasio, dan kelulus hidupan ikan nila. Dengan perlakuan pemberian probiotik dengan dosis yang berbeda antara lain 0, 5, 10, 15, dan 20 gram per kilogram pakan. Kemudian hasil yang diperoleh yaitu menunjukkan bahwa pemberian probiotik sebesar 10 gram per kilogram pakan menghasilkan laju pertumbuhan relatif sebesar 3,20% per hari. Tingkat konsumsi pakan sebesar 83,86 gram, efisiensi pemanfaatan pakan sebesar 77,23%. Protein efisiensi rasio sebesar 2,17% dan kelulus hidupan benih nila sebesar 90%. Nah, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian probiotik 10 gram per kilogram pakan mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan pakan serta pertumbuhan benih nila. Next. Selanjutnya adalah ada jurnal efisiensi pemanfaatan pakan dan pertumbuhan benih ikan lele dengan penambahan tepung alga coklat dalam pakan. Jurnal ini ditulis oleh Sahara pada tahun 2017. Nah, perlakuan pada jurnal ini yaitu dengan tepung sargasum ditambahkan kepada pakan dengan estimasi 0, 1, 2, 3, dan 4 gram per 1 kilogram pakan. Adapun parameter dari penelitian ini adalah nilai efisiensi pemanfaatan pakan, protein efisiensi rasio, pertumbuhan mutlak, laju pertumbuhan spesifik, dan kelulusan hidupan benih ikan lele. Berdasarkan hasil penelitian, penambahan
tepung agar coklat dalam pakan mampu meningkatkan nilai EPP, PR, dan pertumbuhan pada benih lele pada penambahan 3 dan 4%. Hal ini dikarenakan argasu memiliki kandungan asam amino esensial, sehingga semakin banyak protein yang terhidrolisat menjadi asam amino, semakin banyak pula jumlah asam amino yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Next. Selanjutnya yaitu isolasi bakteri probiotik Lactobacillus sp dari usus ikan mas atau Cyprinus carpio. Jurnal ini ditulis oleh Novita Rizky dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan perlakuan yaitu isolasi dan uji biokimia bakteri. Jurnal ini memastikan bahwa bakteri yang diperoleh dapat digunakan sebagai probiotik melalui serangkaian uji, yaitu uji proteolitik, amilolitik, selulotik, antagonistik, uji resistensi probiotik terhadap antibiotik, serta uji patogenitas. Hasilnya menunjukkan bahwa dari serangkaian uji tersebut, bakteri yang diisolasi dari ikan mas tersebut merupakan bakteri Lactobacillus sp dan berpotensi untuk digunakan sebagai probiotik untuk aquaculture. Next. Dan selanjutnya ada pembuatan probiotik Bacillus niseniformis, Aspergillus niger, dan Saccharomyces cerevisiae sebagai feed suplemen serta implikasinya terhadap pertumbuhan ikan nila merah yang ditulis oleh Kiki dan kawan-kawan pada tahun 2008. Untuk parameternya yaitu memperoleh tahapan kondisi dari masing-masing proses, suhu, dosis mikroba, dan waktu pada pembuatan probiotik BAS. Untuk perlakuan itu sendiri, yaitu produk probiotik dijadikan feed suplemen dalam pakan ikan nila merah. Untuk hasil penelitiannya, yaitu pemberian dosis efektif dalam pembuatan probiotik BAS adalah 2% dengan waktu bioproses selama 2 hari. Bioproses feed suplemen produk probiotik BAS menghasilkan peningkatan jumlah koloni dan kandungan gizi substrat. Nah, penggunaan campuran ketiga jenis mikroba, yaitu bakteri, kapang, dan ragi dari produk probiotik BAS dapat meningkatkan nilai kecernaan bahan kering dan kecernaan protein kasar ransum basal tanpa menggunakan feed suplemen probiotik BAS. Jurnal terakhir yaitu pemanfaatan probiotik komersial pada pembesaran ikan lele Afrika yang ditulis oleh Raden dan kawan-kawan pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur perbandingan pertumbuhan ikan lele dengan pemberian pakan hasil fermentasi probiotik dan juga pakan tanpa probiotik sebagai kontrol dengan 3 ulangan. Pengujian dilakukan pada sebuah kolam dengan pada tebar yaitu 500 ekor dan dilakukan selama 35 hari. Berdasarkan hasil pengujian, pemberian probiotik pada pakan dengan cara fermentasi menggunakan probiotik mampu meningkatkan bobot dan biomasa panen dari ikan lele tersebut secara signifikan. Hal ini dapat disebabkan dikarenakan probiotik yang masuk ke dalam tubuh ikan akan membantu proses pencernaan sehingga kecernaan dari ikan tersebut meningkat. Kecernaan terhadap pakan yang meningkat selanjutnya akan memberikan efisiensi di mana hal tersebut dimanfaatkan oleh ikan sehingga nutrisi pakan yang terdapat di dalam pakan ikan tersebut mudah diserap oleh tubuh. Penggunaan probiotik seperti Bacillus sp mampu meningkatkan pertumbuhan, namun tidak mempengaruhi sintasan dan rasio konversi pakan. Bahkan dalam penelitian dikatakan bahwa penggunaan probiotik mampu menekan biaya produksi sebesar 561.000 per kilogramnya.
Ya, Next. mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.